Pada jelajah Kota Tua Ngabuburit kali ini, para penjelajah budaya berkumpul di Museum Mandiri Jakarta Kota. Para peserta yang sebelumnya sudah mendaftar kemudian melakukan registrasi ulang di lobi museum. Setelah semua peserta berkumpul, kemudian penjelajahan dimulai dengan menyusuri kawasan Kali Besar Barat hingga sampai di Kampung Arab Pekojan. Selama menjelajahi kawasan Kali Besar, banyak berdiri bangunan tinggi yang di masa lalu digunakan sebagai kantor perdagangan dan perbankan. Harusnya yang gedung tulisannya BGR itu sungai. Sampai Museum Wayang itu sungai. Oh iya. Museum itu kan belakang Museum Wayang. Iya, Yang ada samping kubahnya untuk sana. Itu berbelok. Tujuannya dipindah dong. Karena biar apa? Ini kan dulu untuk transportasi kapal perahu-perahu ke dalam. Untuk apa? Komoditas kan rempah-rempah dari daerah Bogor sampai ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Ini biar nggak apa arusnya lancar, perahu-perahunya nggak terlalu banyak kelok. Iya, ini terus Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu bangunan apartemen itu. Menurut buku Masjid dan Majelis Bersejarah di Jakarta Barat, Starting Point Peradaban Islam Kota Jakarta menyebutkan bahwa jauh sebelum POC datang, sudah berdiri sebuah masjid di sekitar alun-alun Keraton Jayakarta yang lokasinya berada di Jakarta Barat, atau saat lokasinya tidak jauh dari kawasan Kali Besar. Keberadaan masjid tersebut tidak terlepas dari masyarakat Jayakarta yang mayoritas beragama Islam. Dari sini nyerang ke sini. Nah, waktu itu Jakarta juga sudah tahu, makanya Jakarta ngasih izin dagang juga ke Inggris, ISC yang ada di sini. Dalam perkembangannya, Islam di Batavia lebih banyak disebarkan oleh para pedagang yang dibawa oleh orang Koja atau orang Hadramaut, yang kemudian bermukim dalam satu wilayah yang disebut dengan Kampung Pekojan, yang lokasinya di sebelah barat tembok kota Batavia. Kawasan Pekojan yang muncul sejak abad ke-17 awalnya digunakan untuk pemukiman orang Koja, sebutan bagi pendatang Muslim Gujarat. Orang Koja atau warga Mor di Batavia merupakan kelompok Muslim terpenting yang tinggal di kota. Pengaruh kelompok Mor bukan sesuatu yang baru. Menurut Jonge, komunitas Arab di Batavia hingga awal abad ke-20 sebagian orang Arab bertempat tinggal di Pekojan yang dikenal dengan kawasan Mor. Wilayah Pekojan meliputi antara Jalan Bandengan Selatan dan Jalan Pekojan Kecamatan Tambora di Jakarta Barat. Selain itu bermukim juga orang-orang dari pesisir, Koromandel dan Malabar. Pandangan ini sungainya nih. Jadi difoto dari seberang kamu? Iya, difoto dari seberang nih. Sungainya nih. Disimpan di Museum Sejarah Jakarta, ya. Yang kita lihat ke sana nih. Jadi waktu itu awal abad ke-20 ini direnovasi oleh masyarakat Batavia yang terutama yang terkait dengan pencinta kebudayaan. Itu dia menyumbangkan untuk merenovasi ini, kemudian sebagai imbal baliknya mimbarnya menjadi koleksi Museum Batavia pada saat itu. Itulah kenapa di Pekojan ini banyak masjid tua, karena memang untuk komunitas masyarakat Muslim yang di luar orang asli Bumi Putra. Koja, jadi salah satu ya nama tempat di India, akhirnya jadi Pekojan gitu. Makanya Pekojan itu sebenarnya tidak hanya di Jakarta, tapi ada di beberapa tempat. Di Semarang ada Pekojan, itu yang Kampung Arab, dan di Surabaya juga ada. Kemudian, sebagai masyarakat Muslim, hal yang terpenting untuk dibangun adalah tempat ibadah, berupa masjid dan musola. Mula-mula, masjid yang tercatat dalam catatan orang Eropa adalah Masjid Al-Ansor, yang lokasinya dekat dengan tembok kota Batavia. Dalam perkembangannya muncul banyak musola maupun masjid di Pekojan, seperti yang kita jelajahi dalam kegiatan kali ini, seperti Masjid Kampung Baru, Ar-Raudah, Az-Zawiyah, An-Nawir, dan Langgar Tinggi. Bangunan tersebut usianya sudah lebih dari 50 tahun, sehingga
menjadi salah satu bangunan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di kawasan Pekojan, Jakarta Barat. Dan tunggu kegiatan penjelajahan kita berikutnya. Agar tidak ketinggalan informasi, jangan lupa ikuti semua media sosial komunitas jelajah budaya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.